Selamat pagi teman-teman, kembali lagi dalam pembahasan soal TKA. Soal nomor 1, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menjadi tonggak penting lahirnya negara Indonesia. Peristiwa ini diawali dengan berbagai peristiwa menjelang 17 Agustus 1945. Pilihlah tepat atau tidak tepat untuk setiap pernyataan yang menggambarkan kronologi peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Teman-teman, peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan momen bersejarah yang menandai lahirnya negara Indonesia. Untuk memahami peristiwa penting ini, perlu diketahui urutan atau kronologi kejadian menjelang dan saat proklamasi dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekarang mari kita lihat opsi yang menggambarkan kronologi peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pernyataan nomor 1, kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik membuka jalan bagi kemerdekaan Indonesia. Pernyataan ini tepat karena Jepang menyerah kepada sekutu itu pada tanggal 15 Agustus 1945 setelah kota Hiroshima dan Nagasaki itu dibom oleh Amerika Serikat. Nah, kekalahan ini membuat kekuasaan Jepang di Indonesia melemah dan memberikan kesempatan bagi para tokoh nasional untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Jadi, pernyataan ini benar secara kronologis. Pernyataan yang kedua, proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta di depan Istana Merdeka, Jakarta. Pernyataan ini tidak tepat karena proklamasi itu tidak dibacakan di depan Istana Merdeka, melainkan di Rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, atau sekarang Jalan Proklamasi. Pernyataan yang ketiga, naskah proklamasi disusun sehari sebelum pembacaan proklamasi. Pilihan ini adalah pilihan yang tepat karena naskah proklamasi itu disusun pada tanggal 16 Agustus 1945 di malam harinya di Rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Nah, naskah ini ditandatangani dan dibacakan keesokan harinya pada 17 Agustus 1945. Jadi, pernyataan ini benar secara kronologis. Maka kesimpulan jawabannya pernyataan 1 tepat, 2 tidak tepat, dan 3 tepat. Soal nomor 2. Peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia melibatkan berbagai tokoh penting. Manakah kombinasi tokoh dan perannya yang tepat dalam proses tersebut? Teman-teman, menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, banyak tokoh nasional yang berperan penting dalam berbagai tahapan, mulai dari perumusan naskah hingga pelaksanaan upacara proklamasi. Nah, setiap tokoh itu memiliki peran yang berbeda dan saling melengkapi demi terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Sekarang mari kita cari opsi jawaban yang sesuai antara tokoh dan perannya. Yang A, Fatmawati menyediakan tempat perumusan naskah di rumahnya. Pernyataan yang A ini salah teman-teman karena perannya Ibu Fatmawati di sini adalah menjahit bendera merah putih yang dikibarkan pada saat proklamasi. B, Ahmad Subarjo menjahit bendera merah putih untuk dikibarkan. Nah, pernyataan yang B ini juga salah karena perannya Ahmad Subarjo di sini adalah mengusulkan tempat penyusunan naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maida dan menjadi perantara antara golongan tua dan muda, bukan menjahit bendera merah putih. C. BM Diah mengetik naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maida. Pernyataan yang C ini juga salah karena peran BM Diah ini adalah membawa dan menyelamatkan teks asli naskah proklamasi. Tapi yang mengetik naskah itu adalah Sayuti Melik, bukan BM Diah. D. Sayuti Melik memberi ide penandatanganan proklamasi oleh semua tokoh. Pernyataan D ini salah karena perannya Sayuti Melik adalah mengetik naskah proklamasi hasil tulisan tangan Soekarno, bukan memberi ide penandatanganan oleh semua tokoh. E. Sukarni Kartodiwirjo. Perannya menyarankan agar naskah proklamasi hanya ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Pernyataan yang E ini adalah pernyataan yang benar karena Soekarni lah yang menyarankan agar naskah proklamasi itu hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Soal nomor 3. Informasi dalam museum menggambarkan peristiwa bersejarah pada masa lalu. Meskipun demikian, peristiwa tersebut masih berpengaruh dalam kehidupan bangsa Indonesia pada masa kini. Manakah pernyataan yang menunjukkan pengaruh peristiwa tersebut?
Teman-teman, soal ini membahas tentang nilai dan pengaruh peristiwa sejarah terhadap kehidupan masa kini. Peristiwa masa lalu yang dimaksud itu misalnya perjuangan kemerdekaan yang masih memiliki nilai-nilai penting seperti semangat nasionalisme, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, dan tekad untuk mempertahankan kemerdekaan. Langsung saja, sekarang coba kita lihat opsi jawabannya. A. Bangsa Indonesia terbebas dari segala bentuk konflik. Jawaban ini tidak tepat. Faktanya hingga kini bangsa Indonesia itu masih menghadapi berbagai tantangan sosial, politik, dan ekonomi. Jadi bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari konflik. C. Bangsa Indonesia tidak lagi memiliki tantangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Pernyataan ini salah karena bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti globalisasi, perpecahan sosial, dan ancaman ideologi asing. E. Semangat persatuan dan nasionalisme tumbuh sebagai warisan perjuangan kemerdekaan. Pernyataan ini adalah pernyataan paling tepat karena menunjukkan pengaruh langsung dari peristiwa sejarah, yaitu perjuangan kemerdekaan terhadap kehidupan masa kini. Nilai persatuan dan nasionalisme memang menjadi warisan perjuangan para pahlawan yang masih relevan dan dibutuhkan sampai sekarang. Kesimpulan jawabannya adalah E. Soal nomor 4. Nama Balikpapan berasal dari bahasa Melayu. Nama ini tercatat dalam buku F. Valenin tahun 1724 sebagai Bilipapan yang merujuk pada komunitas di Teluk Balikpapan. Terdapat dua versi legenda mengenai asal-usul nama Balikpapan. Berdasarkan versi pertama, nama Balikpapan berasal dari masa Sultan Muhammad Idris pada tahun 1739. Ia memerintahkan warga Teluk Balikpapan menyumbang 1000 papan untuk pembangunan istana. 10 papan hilang dan ditemukan di tempat bernama Jenebora. Dalam bahasa Kutai, Balikpapan berarti papan yang kembali. Versi kedua berasal dari suku Pasir Balik atau Pasir Kulang. Mereka menyebut permukiman mereka Kulang Papan yang berasal dari nama leluhur mereka, Kayun Kulang dan Papan Ayun. Dalam bahasa Pasir, Kulang berarti balik dan Papan berarti papan. Rani meneliti kembali sejarah lokal tentang asal-usul nama kota Balikpapan. Jika kamu menjadi Rani, langkah apa yang dilakukan untuk menyusun laporan sejarah sesuai dengan penelitian tersebut? Soal nomor 4 membahas tentang asal-usul nama kota Balikpapan yang memiliki dua versi legenda berbeda. Untuk menjawab soal ini, kita perlu memahami bagaimana langkah seorang peneliti sejarah. Nah, dalam teks ini yaitu si Rani, bagaimana sih seharusnya si Rani ini menyusun laporan sejarah berdasarkan sumber-sumber yang tersedia? Teman-teman, soal ini menguji pemahaman metode penelitian sejarah, khususnya langkah dalam kritik sumber dan analisis sejarah lokal. Mari kita bahas tiap opsi jawabannya. A. Menggunakan satu sumber tertulis dari tahun 1724 karena paling tua. Pernyataan ini tidak tepat. Dalam penelitian sejarah, sumber tertua itu tidak selalu paling akurat. Sejarawan tetap perlu menganalisis isi, konteks, dan kredibilitas sumber tersebut. B. Menggabungkan semua versi secara kronologis dan menyebutkannya sebagai fakta sejarah. Pernyataan ini salah karena peneliti tidak boleh menggabungkan semua versi tanpa analisis, karena setiap versi itu memiliki konteks dan tingkat kebenaran yang berbeda. C. Menganalisis setiap versi berdasarkan jenis sumber sejarah, konteks waktu, dan asal-usulnya. Pilihan yang C ini adalah pilihan yang tepat, karena langkah ini merupakan cara ilmiah dalam penelitian sejarah. Hal yang perlu Rani lakukan adalah kritik eksternal dan internal terhadap setiap sumber, menilai konteks sosial dan budaya setiap versi, lalu menarik kesimpulan objektif berdasarkan hasil analisis. Pilihan yang D ini tidak tepat, teman-teman, karena peneliti itu tidak boleh berpihak pada satu versi tanpa dasar analisis yang ilmiah. Pilihan E ini juga salah karena legenda tetap bagian dari sumber tradisionalisan yang penting untuk kajian sejarah lokal dan budaya masyarakat. Maka kesimpulan jawabannya adalah C. Menganalisis setiap versi berdasarkan jenis sumber sejarah, konteks, waktu, dan asal-usulnya.
Soal nomor 5. Kerajaan Gorontalo merupakan salah satu pusat peradaban Islam terkemuka di wilayah Timur Nusantara. Bukti peradaban Islam Kerajaan Gorontalo dapat diketahui dari catatan sejarah yang ditulis dalam naskah Lontara. Kehidupan budayanya sangat dinamis, terbentuk dari sintesis antara tradisi lokal Bugis dan Makassar yang kaya dengan nilai-nilai Islam. Elemen budaya lokal yang sangat menonjol dan masih lestari hingga kini adalah perahu pinisi. Perahu ini bukan sekedar alat transportasi atau niaga, melainkan simbol kehebatan maritim dan kearifan lokal dalam mengarungi lautan yang terus dipertahankan, bahkan setelah Islam menjadi agama dominan. Berdasarkan informasi tersebut, bagaimana Kerajaan Gorontalo merepresentasikan sintesis budaya yang dinamis antara tradisi lokal dan nilai-nilai Islam? Soal nomor 5 membahas tentang bagaimana proses akulturasi dan sintesis budaya terjadi di Kerajaan Gorontalo. Dalam sejarahnya, kerajaan ini berhasil memadukan nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal Bugis Makassar, sehingga melahirkan kebudayaan yang dinamis dan tetap lestari. Mari kita analisa jawabannya. Yang A, seluruh tradisi lokal pra-Islam dihilangkan dan digantikan dengan budaya Arab Persia. Jelas ini salah karena di teks justru menekankan sintesis, bukan penghapusan budaya lokal. B. Perahu pinisi menjadi bukti bahwa masyarakat Gorontalo sepenuhnya mengadopsi teknologi maritim dari Timur Tengah. Jawaban ini juga salah karena pinisi berasal dari kearifan lokal Bugis Makassar, bukan adopsi dari luar. C. Naskah Lontara hanya digunakan untuk menuliskan silsilah raja tanpa pengaruh keagamaan Islam. Jawabannya salah karena Lontara juga memuat catatan sejarah Islamisasi, bukan sekedar silsilah. D. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam budaya lokal agar tradisi lokal seperti pinisi tetap lestari. Pilihan yang D ini adalah pilihan yang benar karena inilah bentuk sintesis budaya dinamis. Islam masuk tanpa meniadakan budaya lokal, tetapi justru berbaur dan memperkaya tradisi tersebut. E. Pembangunan masjid sepenuhnya menggunakan arsitektur Timur Tengah tanpa sentuhan lokal. Pilihan jawaban ini salah karena hal ini tidak menunjukkan sintesis budaya, malah menghapus ciri lokal. Kesimpulan jawabannya adalah D. Sekian untuk materi hari ini. Jika ada pertanyaan silakan drop di komen. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.